Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khuzaimah Azizah dengan nomor induk mahasiswa 2020131036. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas 2B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sistem Informasi Tempat Wisata Berbasis Website, Studi Kasus Wisata Pantai Beringin untuk memenuhi nilai pelajaran rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu Bapak Fitri ST MSc. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi di zaman sekarang, khususnya teknologi informasi, berkembang dengan sangat pesat di seluruh dunia. Saat ini seringkali kita mendengar mengenai teknologi internet yang merupakan perkembangan terkini dari teknologi informasi. Sedangkan pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Karena selain memberikan keuntungan bagi tempat wisata itu sendiri dan juga memberikan keuntungan pada infrastruktur yang menjadi pendukung perkembangannya sektor pariwisata itu sendiri. Di sebuah tempat seperti rumah makan, tempat penginapan, sentra industri, pusat oleh-oleh, dan lain sebagainya. Namun, masyarakat mempunyai kesulitan dalam mengakses informasi mengenai tempat wisata seperti bagaimana biaya transportasi, makanan, budaya, tempat tinggal, objek wisata, dan masih banyak hal sebagainya yang belum banyak dijelaskan. Untuk mencari informasi tersebut, tidak jarang wisatawan menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari informasi di internet dan banyak dari mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Masuk di sini ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah mengenai bagaimana sistem informasi tempat wisata berbasis web studi kasus Pantai Beringin. Tujuan penulisan yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang sistem informasi tempat wisata berbasis website. Batasan masalah. Pada perancangan ini penulis memiliki batasan masalah, yaitu perancangan dilakukan pada sistem informasi pada tempat wisata dengan berbasis web. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi. Apa sih itu sistem informasi? Definisi dari sistem informasi atau SI secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Nah, di sini juga ada pengertian web. Web adalah bagian dari internet yang terdiri dari halaman-halaman yang dapat diakses oleh browser dengan nama alamat www. Meskipun web memang menjadi bagian terbesar dari internet, tetapi mereka beda satu sama lain. Nah, tujuan pembuat aplikasi dan sistem. Sistem informasi berbasis website sangat diperlukan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang terdapat di dalamnya tanpa harus datang terlebih dahulu ke tempat yang akan dikunjungi. Sistem informasi berbasis website ini juga merupakan suatu bentuk sarana promosi di mana salah satu media perantaranya yaitu melalui internet. Nah, berikut adalah manfaat website secara umum. Saya bacakan beberapa poin. Pertama, sebagai sarana informasi yang lebih mudah dan cepat untuk didapatkan, memberikan kemudahan dalam kegiatan pemasaran dan promosi bisnis karena dapat menjangkau banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Lanjut. Nah, di sini tujuan dari perancangan sistem yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan yang lengkap kepada programmer. Nah, di sini saya juga membuat perancangan database-nya. Pertama di sini ada use case diagram. Di sini ada pengunjung dan admin sistem, di mana pengunjung bisa melakukan login dan admin sistem juga bisa melakukan login. Namun
pengunjung tidak bisa melakukan kontrol sistem karena yang hanya bisa melakukan kontrol sistem hanya admin sistem saja. Nah, yang bisa dilakukan pengunjung apa aja sih? Yang bisa dilakukan pengunjung hanya login, melihat informasi, lalu logout. Sedangkan admin sistem bisa melakukan login, kontrol sistem, melihat informasi, mengupdate informasi, input informasi, dan logout. Nah, di sini juga ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini terdiri dari user, input data, login, lalu pengunjung. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah di sini ada tanda plus dan ini minus. Apa sih maksudnya? Nah, plus ini artinya public, sedangkan minus artinya privat. Di mana public ini yang plus bisa dilihat siapa saja, sedangkan minus tidak bisa dilihat oleh siapa saja kecuali kita sendiri. Nah, di sini juga ada lambang belah ketupat dan belah ketupat yang hitam dan putih. Di sini maksudnya punya keterikatan antara kelas yang ada di dalamnya. Sedangkan ini tidak bisa berdiri sendiri, di mana pengunjung tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya login. Nah, contoh yang ini, pengunjung tidak bisa berdiri sendiri tanpa login. Dan seperti saya jelaskan tadi, nah ini login dan input berkaitan, inputan data. Lanjut. Nah, di sini ada activity diagram nih, teman-teman. Di sini ada pengunjung, sistem, admin. Nah, kita perlu memperhatikan tanda ini nih, bulatan penuh dengan bulatan bercincin. Bulatan penuh ini artinya memulai, sedangkan bulatan penuh bercincin ini artinya selesai, di mana pengunjung mengakses halaman utama, admin mengakses halaman utama, lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Lalu sistem memberikan login. Setelah admin login, admin input data informasi pengunjung dan menampilkan informasi, sedangkan pengunjung mencari informasi pengunjung. Lalu sistem memunculkan sesuai dengan permintaan. Nah, turun ke bawah nih, admin input tempat wisata, lalu menampilkan tempat wisata, sedangkan pengunjung mencari tempat wisata. Nah, di sini ada square diagram. Nah, square diagram ini saya membuat 3, yaitu square diagram login, square diagram admin, lalu square diagram pengunjung. Pertama saya akan menjelaskan square diagram login, cara kerjanya. Yang pertama di sini user, email dan password. Login, lalu dicek email dan passwordnya, lalu melalui proses kirim data ke sistem. Setelah sistem mengecek ternyata benar, lalu mengirimkan kembali ke login, lalu menyatakan sukses login. Lanjut di sini cara kerja dari sistem admin. Di sini admin input email password ke login, lalu di sini admin menginputkan data informasi tempat wisata dan pengunjung ke input data pengunjung. Lalu data disimpan di database. Setelah data disimpan, data dikirim kembali ke mencari informasi tempat wisata. Setelah data berhasil dikirimkan, data dapat melihat hasil inputan informasi tempat wisata dan pengunjung di database. Nah, database ini hanya bisa dilihat oleh admin. Lalu gimana sih cara kerjanya pengunjung? Nah, pengunjung itu pertama melakukan penginputan email dan password ke login, lalu mencari tujuan. Setelah itu dapat melihat informasi di database yang telah diinputkan oleh admin. Nah, berikut ini merupakan tampilan interface dari halaman web yang telah saya buat. Di sini, pertama ada tampilan menu login. Pada tampilan ini, pengguna akan diminta untuk mengisi data seperti email dan password yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian di sini ada tampilan untuk menambahkan pengunjung. Pada tampilan ini, petugas tempat wisata dapat menambahkan jumlah pengunjung dengan cara menginput tanggal dan jumlah pengunjung. Lalu di sini ada tampilan informasi pengunjung tempat wisata. Pada tampilan ini, pengunjung dapat melihat informasi seputar pengunjung di tempat wisata Pantai Beringin.
Lalu di sini ada tampilan pencari tempat wisata. Pada tampilan ini pengunjung dapat mencari tempat wisata lain yang ada di seluruh dunia. Nah, kita sudah sampai penghujung ini di kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan berjalannya sistem secara sempurna, penulis bisa mewujudkan tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu memberikan informasi kepada calon pengunjung secara mudah dan jelas melalui sistem informasi berbasis website. Saran, setelah melakukan penelitian terhadap perancangan sistem informasi wisata Pantai Beringin yang menghasilkan sebuah aplikasi berbasis website, penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu 1. Sistem informasi ini masih sangat sederhana, perlu peningkatan desain agar terlihat lebih menarik. Kedua, perlunya menambahkan konten foto untuk menambah koleksi pada website tersebut. Oke, cukup sekian presentasi pada kali ini. Saya akhiri dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.